Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Vira Desvika, Riza Pertiwi, Jo Arsy Effendi, dan Sandri Juntika ingin menyampaikan presentasi kelayakan UMKM untuk tugas UTS mata kuliah manajemen UMKM yang diampu oleh Ibu Dwi Septi Haryani STMM. UMKM yang kami identifikasi adalah usaha biskuit milik Saudara Lukman Hidayat yang beralamat di Jalan Yosudarso, Gang Duyung 1 nomor 25. Usaha ini dimulai sejak awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Januari 2020, dan bergerak di bidang produksi makanan dan kuliner. Usaha kuliner ini menjual produk berupa Korean garlic dengan dua varian seperti Korean cheese garlic dan Korean garlic strawberry sauce, serta dengan berbagai ukuran seperti small, medium, dan super big. Tenaga kerja yang dimiliki UMKM ini adalah 3 orang pegawai dengan gaji sebesar 1 juta rupiah per bulan dan tingkat pendidikannya S1 dan SMA. Untuk kedepannya, UMKM ini ingin menambah pegawainya sebanyak 2 hingga totalnya menjadi 5 orang. Untuk gaji juga akan mengalami peningkatan menjadi 1,5 juta per bulannya. Sedangkan untuk tingkat pendidikannya minimal lulusan SMA dan sederajat. Kemudian masuk ke pemasaran dan penjualan. Saat ini, pemasaran produk dilakukan secara online melalui media sosial dan langsung melalui relasi. Memiliki rencana penjualan dengan meningkatkan omset penjualan dari 3 juta rupiah per bulan atau 100 pieces menjadi 10 juta per bulan atau 1000 pieces. Memiliki rencana perluasan dengan melakukan pemasaran secara online menggunakan media sosial Instagram, WhatsApp, dan lainnya, serta offline customer to customer. Kemudian produksi. Bahan baku utama yang digunakan adalah tepung terigu, susu cair, susu kental manis, telur, roti, dan cream cheese. Sedangkan bahan penolongnya adalah gula, ragi, butter atau mentega, whipped cream, madu, bawang putih, parsley kering, dan bumbu dapur lainnya. Bahan baku dan bahan penolong itu didapat dari pedagang dan pasar dengan pembayaran tunai 100%. Sedangkan untuk fasilitas dan mesin yang digunakan dalam proses ini antara lain kulkas, microwave, kompor, penggorengan, dan alat-alat lainnya. Sedangkan untuk sarana atau fasilitas yang dimiliki dan digunakan dalam proses produksi antara lain kulkas untuk menyimpan bahan baku yang tersedia. Fasilitas atau mesin lainnya seperti microwave, kompor, penggorengan, dan lainnya. Berikut adalah proses produksinya. Selanjutnya ada identifikasi permasalahan. Yang pertama ada perizinan kelembagaan. Saat ini hanya memiliki NIP atau nomor induk berusaha dengan nomor 02080000902277. Untuk pengurusan lainnya seperti SIUP, NPWP, dan lainnya sedang diurus. Targetnya, UMKM sudah mempunyai izin seperti SIUP, NPWP, dan lainnya dalam waktu dekat. Yang kedua ada manajemen keuangan. Saat ini pencatatan dan pengelolaan transaksi keuangan masuk dan keluar yang terjadi masih dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Targetnya UMKM akan memiliki pencatatan rutin setiap bulan dan peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan. Yang ketiga ada operasional. Saat ini penggunaan teknologi informasi sudah terbilang baik. Tetapi UMKM masih belum terikat dengan jaringan kemitraan. Targetnya, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan teknologi informasi dalam berbagai bidang usaha.
Yang keempat ada pemasaran produk. Saat ini, UMKM memiliki kemampuan untuk mengakses pasar dengan media online. Produk dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Targetnya mengalami peningkatan dalam jumlah konsumen dengan metode pemasaran yang dilakukan, serta dapat membangun jaringan kemitraan. Yang kelima ada produksi. Saat ini belum terdapat persediaan bahan baku dan pemasok secara berkelanjutan, serta pengembangan terhadap produk yang belum dilakukan secara menyeluruh. Targetnya, adanya persediaan bahan baku serta pemasok yang berperan secara berkelanjutan, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Yang keenam ada pengelolaan sumber daya manusia. Saat ini, pegawai memiliki peran yang sama atau rata karena belum adanya uraian jabatan dan penempatan personil yang tepat dalam pengelolaannya. Targetnya, adanya SOP atau job desk yang tepat agar proses produksi dan distribusi berjalan lancar. Yang ketujuh ada kinerja usaha. Saat ini, pemasaran yang dilakukan belum terlalu luas, dan UMKM ini juga belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Serta terdapat UMKM pesaing yang juga memproduksi bakery di sekitar tempat usaha. Targetnya, lebih gencar memasarkan produk baik secara offline maupun online, serta segera membangun kemitraan atau relasi dengan lebih banyak pihak. Yang kedelapan ada orientasi pengembangan. Saat ini, permasalahan yang sedang terjadi berupa terbatasnya sumber daya manusia, pemasaran yang dilakukan belum optimal, dan skill dalam pengelolaan keuangan yang masih sederhana. Solusi yang perlu dilakukan menambah jumlah tenaga kerja yang ada dan memperluas usaha dengan pemasaran secara online dan offline, serta meningkatkan pemahaman dan keahlian dalam mengelola keuangan. Bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi produk ini adalah 1. Tepung terigu sebanyak 1,4 kg seharga Rp16.000, 2. Susu cair sebanyak 1 kotak seharga Rp5.000, 3. Susu kental manis sebanyak 1 kaleng seharga Rp8.000, 4. Telur sebanyak 4 butir seharga Rp6.000, 5 roti sebanyak 10 buah seharga Rp120.000, 6. Cream cheese sebanyak 100 gram seharga Rp40.000. Jadi, jumlah biaya yang digunakan untuk bahan baku utama adalah Rp195.000. Kemudian bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi produk ini adalah 1. Gula seperempat kg seharga Rp8.000, 2. Ragi sebanyak seperempat kg seharga Rp5.000, 3. Butter atau mentega sebanyak 1 bungkus seharga Rp5.000, 4. Whipped cream sebanyak 150 gram seharga Rp23.000, 5. Madu sebanyak 150 gram seharga Rp20.000, 6. Bawang putih sebanyak 2 ons seharga Rp3.000, 7. Parsley kering sebanyak 1 bungkus harga Rp10.000, 8. Garam sebanyak 1 bungkus harga Rp4.000, 9. Packaging sebanyak 1 pieces harga Rp50.000. Jadi jumlah biaya yang digunakan untuk bahan penolong adalah Rp111.000. Maka jika dijumlahkan jumlah biaya bahan baku dan biaya penolong adalah Rp306.000. Kondisi usaha dari UMKM ini. Usaha ini merupakan usaha rumah tangga yang produknya adalah produk buatan tangan. Saat ini, usaha ini memiliki pegawai sebanyak 3 orang. Penjualan rata-rata 100 pieces per bulan dan diharapkan mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu karena terdapat usaha bakery lain di sekitar tempat usaha. Maka dibutuhkan usaha yang lebih ekstra untuk mempromosikan produk dengan harga yang terjangkau agar dapat diminati oleh banyak masyarakat. Strategi pemasaran yang dilakukan. Penjualan saat ini dilakukan dengan menggunakan sistem offline customer to customer dan offline melalui media sosial, Instagram dan WhatsApp. Diharapkan dengan promosi melalui media sosial dan promosi dari mulut ke mulut dapat menarik perhatian banyak calon konsumen untuk mencoba produk yang ditawarkan. Resiko yang dihadapi. Resiko yang dihadapi adalah resiko produk yang sedikit hingga tidak terjual, diakibatkan karena bosannya konsumen dengan menu produk yang ada. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi usaha. Namun, resiko ini dapat dihindari dengan meningkatkan kualitas produk yang ada, serta dengan mengembangkan menu baru pada produk. Mitigasi atau penanganan dan pengelolaan terhadap resiko usaha. Karena resiko kerugian bagi usaha karena produk yang tidak laku, melakukan produksi sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari customer.
serta menggunakan bahan baku yang berkualitas agar produk yang dihasilkan tahan lama dan tidak cepat basi. Usaha ini juga memiliki tempat penyimpanan bahan baku persediaan agar tetap awet, yaitu kulkas. Demikianlah presentasi mengenai proposal UMKM yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.